Beralih ke kabar berikutnya, sudah 2 pekan lebih banjir melanda Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Masih ada 6 kecamatan hingga kini yang terdampak banjir, salah satunya adalah Kecamatan Tempe. Tercatat masih ada ribuan warga yang mengungsi lantaran rumahnya terendam banjir. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Hardiansyah. Halo? Mbak Dea. Iya, rekan Hadriansyah, bisa Anda jelaskan bagaimana gambarkan kondisi terkini dari banjir yang melanda di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo saat ini? Baik rekan Dea, saat ini adalah hari ke-18 banjir melanda Kabupaten Wajo. Dan masih ada 6 kecamatan yang terdampak banjir dan salah satunya adalah Kecamatan Tempe. Di Kecamatan Tempe sendiri itu masih ada sekitar 2.383 rumah yang terdampak banjir di 8 kelurahan. 2.383 rumah itu dihuni oleh setidaknya 2.998 kepala keluarga atau 7.544 jiwa. Ketinggian air sendiri berkisar dari 50 cm sampai 2,5 meter. Sementara di Bendung Gerak Tempe untuk mengukur ketinggian elevasi air itu saat ini ketinggian air di Bendung Gerak Tempe itu mencapai 8,2 meter, atau untuk elevasi normalnya itu bila tidak terjadi banjir itu ketinggiannya cuma mencapai 5 meter. Seperti itu rekan Dea. Oke, lalu apakah ada kendala atau permasalahan yang dihadapi para pengungsi ini? Ya, saat ini tercatat ada 105 orang yang mengungsi atau 29 kepala keluarga yang mengungsi, khususnya berada di Kecamatan Tempe. Salah satu posko pengungsian itu berada di Jalan Jangkok, Kelurahan Maturata Parang, Kecamatan Tempe. Dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengungsi sendiri yaitu adalah masalah gatal-gatal atau kutu air. Para pengungsi juga membutuhkan air bersih atau air mineral dan juga membutuhkan penerangan di malam hari. Sementara untuk korban banjir secara umum di Kecamatan Tempe itu membutuhkan bantuan berupa bambu untuk titian jalan dari rumah ke rumah ke akses jalan umum. Seperti itu rekan Dea. Rekan Hardiansyah, lalu bagaimana upaya pemerintah saat ini untuk menangani banjir ini dan juga membantu para pengungsi? Sampai hari ini, pemerintah Kabupaten Wajo masih memberlakukan status tanggap darurat bencana. Dan salah satu upayanya adalah mendirikan posko posko pengungsian, dan salah satunya yaitu mendirikan juga dapur umum untuk korban dan para relawan banjir yang ada di Kabupaten Wajo. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Wajo telah menyalurkan bantuan-bantuan baik berupa sembako, paket obat-obatan maupun bambu. Dan saat ini juga pemerintah Kabupaten Wajo masih terus melakukan pendataan terkait dampak banjir, karena selain merendam rumah warga, banjir juga tidak luput merendam areal persawahan warga, areal perkebunan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami tadi juga sudah berhasil mewawancarai Kepala Lingkungan Capawengang, Andi Hasanuddin. Berikut keterangan lengkapnya. Ini kurang lebih 2 minggu. Sudah 2 minggu ya Pak? Ya, kurang lebih 2 minggu. Apa keluhan-keluhan pengungsi selama ini? Ya, keluhan yang pengungsi selama ini itu saja masalah bantuan terserang, bantuan sembako dengan ini, air minum, dengan lampu. Dengan lampu. Kalau keluhan terkait masalah kesehatan Pak bagaimana? Alhamdulillah juga tidak ada keluhan ini karena obatnya sudah standby semua. Oh, sudah disediakan obat. Sering datang di sini pelayanan kesehatan. Itu saja kekurangannya, nggak tahu itu kutu air. Lain-lain tidak ada juga. Untuk kondisi tenda pengungsian ketika turun hujan, ini memang agak terganggu sedikit karena ada yang bocor. Oh iya, jadi kadang masuk air. Ya, kadang masuk air. Masih tetap bertahan di rumah karena pertama-tama dia jaga masalah hartanya di jalan. Kemudian juga warga sering mengambil kesempatan untuk menjarah. Kami selaku Kepala Lingkungan mengharapkan mungkin masih bisa ditambah lagi untuk bambu, pengadaan bambu agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oh, jadi warga yang terdampak banjir butuh bambu ya Pak? Iya, butuh bambu. Yang paling dibutuhkan saat ini. Ya, ini. paling dibutuhkan bambu.
Karena kalau sembako sudah cukup, alhamdulillah sudah cukup. Bambu dan air bersih ya Pak? Iya, iya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.